Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para sahabat Tobi, alhamdulillah kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini masih tetap dengan saya Wakna, dan insya Allah kita akan berdiskusi mengenai salah satu judul, yaitu murka yang dirahmati. Tapi sebelumnya marilah kita buka diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para sahabat Tobi, murka yang dirahmati, memang judulnya ini agak sedikit membingungkan. Itulah makanya kita coba diskusikan agak pelan-pelan, mudah-mudahan kita dapat pemahaman mengenai apa yang dinamakan dengan murka yang dirahmati. Yang pertama adalah mengenai murka. Murka secara umum biasanya itu adalah marah atau bisa juga sangat marah. Yang jelas dia sesuatu yang tidak mengenakan dalam pikiran kita sebagai manusia. Namun begitupun Allah telah mengatakan, berfirman di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Dan ini berarti ada sisi rahasia yang insya Allah nanti akan kita diskusikan. Kemudian yang kedua adalah rahmat. Berarti yang dinamakan dengan rahmat itu artinya adalah berkah secara umum. Namun bisa juga kita artikan kasih sayang Allah yang begitu banyak dan melimpah kepada seluruh manusia ataupun makhluk ciptaannya. Lantas, sebagai mungkin pertanyaan bagi kita, bagaimana mungkin murka bisa dirahmati Allah? Tetapi apa saja pun bisa terjadi. Yuk sama-sama kita diskusikan. Yang berikutnya adalah mengenai dalil kenapa murka itu bisa dirahmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah pada ayat yang ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita akan coba di poin yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan yang dimurkai atau yang sedang dimurkai atau mendapat murka. Inilah yang akan coba kita diskusikan. Nah, pada dasarnya seluruh manusia itu posisinya adalah maghdub, dimurkai, berada di dalam satu kemurkaan. Nah, disinilah ketika kita sadar bahwa kita adalah dimurkai, tetapi kita mesti ingat juga bahwasanya ternyata kasih sayang Allah itu, rahmat Allah itu mendahului murkanya. Rahmat dari Tuhan itu sangat luas hingga murka itu tadi tertunda atau ditahan Allah. Nah, tentu ada di situ sisi pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, penundaan Allah terhadap rasa marahnya atau murkanya kepada manusia, nah di sini sebenarnya rahmat bagi manusia. Kenapa bisa sebagai rahmat? Karena dengan penundaan itu kita bisa belajar mengenai satu sisi kenapa Allah itu murka kepada ciptaannya. Contohnya, kita memahami dalam diri kita ini sebenarnya murka Allah itu bagian mana yang ada di dalam diri kita. Nah, kesadaran kita di dalam belajar memahami sisi kemurkaan itu merupakan satu rahmat Allah yang begitu luas kepada kita. Nah, perlu kita sadari juga bahwa udah disebutkan di atas tadi bahwa rahmat Allah itu begitu luas, bahkan mendahului murkanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah murka sedangkan rahmatnya begitu luas? Nah, itu kan sebagai satu pertanyaan bagi kita. Nah,
Para sahabat Taubi, mungkin barangkali secara sederhana inilah materi kita mengenai murka yang dirahmati Allah. Dan sebagai kesimpulan, bahwasanya murka itu adalah rasa marah, tetapi rasa marah itu dikalahkan oleh rahmatnya Allah. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa kesadaran manusia bahwa dirinya dalam posisi maghdub, artinya ada satu kesempatan yang diberikan Allah kepadanya untuk memahami sisi maghdub yang ada dalam dirinya. Mudah-mudahan dengan paham dan sadarnya dia terhadap sisi maghdub itu, bisalah istilahnya kalau kita bilang itu marah disogok dengan kasih sayang. Nah, di sini ya. Baiklah para sahabat Tubi, inilah kira-kira materi kita. Mari sama-sama kita tutup diskusi kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita berdoa dan terus bermohon kepada Allah seraya membiasakan dalam kehidupan kita ini bismillah dengan makna sirnya di dalam kehidupan kita ini. Tolong ya Allah. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.